Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada 2 Epifani. Minggu hari ini kita akan mendengarkan kasih dan kesetiaan Tuhan, keadilan, kasih dan keadilan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan hidup kita, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Minggu Epifani kali ini, diambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat 11. Dalam kitab membaca dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberikan mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan kali ini, yang membuat topik adalah kasih setia dan keadilan Tuhan. Kalau dikatakan kasih setia, itu adalah perbuatan kasih yang tetap, yang terus menerus dilakukan, tidak menjadi menggebu-gebu ataupun tidak menjadi terbatas. Namun kasih itu tetap dilakukan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, kalau dikatakan kasih setia Allah adalah melakukan kasih di dalam segala situasi dan keadaan. Kemudian kalau dikatakan keadilan, berasal dari bahasa Ibrani sedek. Sedek itu adalah perbuatan yang tidak memihak, yang terus melakukan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Sehingga kalau dikatakan kasih setia Allah dan keadilan Allah adalah kasih setia, perbuatan kasih yang dilakukan dalam rangka keadilan ataupun hukum Allah. Kenapa dikatakan Allah adil? Karena memang tidak ada keadilan lain di luar daripada keadilan Allah. Keadilan Allah merupakan sesuatu patokan yang melebihi daripada keadilan yang lain. Ketika Allah sudah melakukan, Allah sudah bertindak, Allah sudah memutuskan, maka segalanya itu sudah menjadi sesuatu yang terbaik menurut ukuran Allah. Firman Tuhan kali ini menerangkan tentang ayat 6, ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit. Ternyata perbuatan agape Allah, perbuatan kasih Allah itu sampai ke langit. Dikatakan juga setiamu sampai ke awan. Kalau dikatakan langit adalah sesuatu yang tidak terbatas, kalau dikatakan awan merupakan lambang kehadiran Allah, ternyata kasih setia Allah tidak terbatas, dan kasih setia Allah merupakan lambang daripada kehadiran Allah itu sendiri. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya, kasih Allah itu tidak terbatas. Kalau manusia mungkin memiliki batas-batas di dalam kasih-Nya. Umpamanya kalau ada orang yang berbuat baik, maka begitu mudah untuk mengasihinya. Namun bagaimana dengan orang pembenci? Apakah mudah untuk mengasihinya? Bagi sebagian orang dan kebanyakan orang akan sulit untuk melakukan tindakan kasih. Oleh karena itu kalau dikatakan kasih-Mu sampai ke langit, ternyata apa yang dilakukan Allah itu perbuatan kasih agape ataupun perbuatan kasih yang tanpa menuntut balas itu tidak memiliki batas dari Allah. Karena Allah tetap mengasihi kita di dalam keberdosaan kita, tetap mengasihi kita di dalam keterbatasan kita, tetap mengasihi kita di dalam segala keadaan yang kita lakukan. Kita dikasihi Allah bukan karena kita baik. Kita dikasihi Allah bukan karena kita memiliki sesuatu potensi yang besar. Namun kita dikasihi Allah dari bagaimana keberadaan kita, dari keterbatasan, kelemahan, dan segala keadaan yang ada bagi kita. Dikatakan juga kasih-Mu sampai ke awan. Ternyata kehadiran Allah melambangkan daripada kasih Allah itu sendiri. Ketika Allah hadir, maka Allah menyatakan kasih-Nya. Dan kasih Allah itu dicurahkan sepenuhnya
untuk menjadi ketenangan, kenyamanan bagi kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Dalam ayat 7 dikatakan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Ternyata hukum Allah itu, keadilan Allah itu, tersedek Allah itu adalah seperti gunung-gunung Allah. Kalau dikatakan gunung Allah, di dalam perjanjian lama, gunung adalah lambang kehadiran Allah itu sendiri. Gunung itu adalah lambang daripada pemberian perintah dan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kepada Gunung Sinai, maka di sanalah Musa menerima hukum Allah. Kalau kita mengingat Gunung Golgota, Bukit Golgota, maka kita akan mengingat bagaimana Allah menggenapi hukum Taurat itu. Sehingga dikatakan, kalau dikatakan pada firman Tuhan, keadilanmu seperti gunung-gunung Allah, di sini mau terlihat adalah keadilan Allah itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah sebagai lambang kehadiran Allah yang tidak goyah oleh apapun. Mungkin manusia akan tergoyahkan keadilannya oleh sogok, atau mungkin keadilan manusia akan tergoyahkan oleh karena pengaruh dan kuasa. Namun keadilan Allah akan tetap stabil, tidak akan menjadi tergoyahkan. Kalau dikatakan gunung batu, yang pasti meskipun badai datang, dia akan tetap berdiri. Meskipun ada guncangan yang keras, maka dia akan tetap berdiri tegak. Oleh karena itu, keadilan Allah itu adalah keadilan yang tetap di dalam prinsip daripada Allah itu sendiri. Pada firman Tuhan dikatakan, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Ternyata hukum Allah itu adalah hukum bagaikan samudera yang hebat. Kalau kita mengingat kepada perjanjian lama, maka dikatakan kalau digambarkan kepada laut, dan pemazmur mengatakan di sana ada lewiwatan, artinya ada sesuatu kedahsyatan, ketakutan yang besar, ada sesuatu yang tidak terhindarkan dari sebuah bencana yang besar. Oleh karena itu, kalau dikatakan bagai samudra raya, di sini adalah hukum Allah tidak akan ada yang lepas daripada apa yang diaturkan oleh Allah itu sendiri. Kalau Allah sudah mengaturkan, Allah sudah berbuat, Allah sudah berfirman, maka tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak ada orang yang membatalkannya dan membantah. Oleh karena itu, firman ini mau mengatakan juga bahwa ketika kita hidup di dalam hukum Allah, maka pada saat itulah Allah sudah menjadi menetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Di sanalah kasih Allah semakin nyata. Ketika Allah sudah menyatakan kasih-Nya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa membantah atau keluar daripada kasih Allah tersebut. Pada ayat 8 dikatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada Minggu Epifani kali ini ternyata mau diterangkan tentang eksistensi Allah. Siapakah Allah itu? Adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang berlindung itu bagaikan burung kecil yang terbang di dalam sayap burung Raja Wali. Bagaimana terjadi? Saudara terkasih, bagaimana bisa terjadi burung-burung kecil menyeberang dari pulau yang satu ke pulau yang lain? Adalah dengan menompang di bawah kepak sayap daripada Raja Wali. Dia akan hinggap di sana dan Raja Wali tidak menyadarinya, dan tersampailah burung itu ke apa yang ditujunya. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa kasih-Mu betapa besar kasih-Mu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, artinya dia akan terbebas daripada hantaman badai, dia akan terbebas daripada celaka, dia akan sampai kepada tujuan yang diharapkannya. Karena kasih Allah selalu menyertai kita. Kasih Allah ternyata melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Kasih Allah bisa menyeberangkan dan menyampaikan ataupun menghantar kita kepada apa yang kita tuju. Demikianlah firman ini mau mengatakan bagaimana kesetiaan dan kasih Allah itu. Dalam ayat 9 dikatakan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberikan mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ternyata kasih setia Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Kasih setia Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Dikatakan mengenyangkan dari lemakmu dan minum dari air sungai kasih setiamu. Di sini mau diterangkan bagi kehidupan kita.
ketika kita menyadari bahwa kasih setia Allah ada dalam kita, maka di dalam segala keadaan akan Tuhan mencukupkan dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi tinggal sendiri di dalam kemalangan dan kesengsaraan, namun Tuhan menghantar melalui kasih setianya atas apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Firman ini juga mengatakan pada ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, dan di dalam terangmu aku melihat terang. Ternyata Allah itu adalah sumber hayat dan sumber terang. Kalau dikatakan sumber hayat, Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kalau dikatakan sumber terang, ternyata ketika kita gelap berpikir, gelap melihat, gelap beriman, hidup di dalam kasih setia Allah, maka kita akan diterangi, kita akan bisa memahami dan mengerti apa yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita bahwa kita hendaknya hidup di dalam kasih setia Allah, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tetap dan stabil di dalam segala keadaan, dan kita hidup di dalam keadilan Allah, karena ketika Allah sudah memutuskan, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini menghantar kita di dalam minggu Epifani kali ini. Kita dihantarkan untuk memahami dan mengerti atas kasih dan kesetiaan Allah. Kalau Allah itu adalah kasih, mari hidup kita di dalam kasih. Kalau Allah itu adil, mari kita sebagai orang percaya hidup di dalam keadilan Allah. Karena ketika itu dilakukan, maka kita akan menjadi orang yang mengenal penyataan Allah. Kalau dikatakan dalam bahasa Batak, apa patar nini bata marhite holong dohot akka hadengganon nirohana. Karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, mari hidup di dalam keadilan Allah, mari hidup di dalam kasih Allah, dan mari hidup sebagai orang yang menikmati kasih dan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, yang memberikan naungan, yang memberikan kecukupan, yang menyertai segala keadaan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menghantar kita untuk mengenal dan menikmati kasih setia daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada minggu 2 Epifani pada hari ini. Melalui firman ini kami dihantar untuk mengenal Allah melalui kasih, kesetiaan, dan juga dengan keadilan Allah. Biarlah kami setiap orang percaya menjadi mengandalkan kasih setia dan keadilan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang percaya juga menyatakan ataupun melakukan apa yang dikehendaki Allah. Firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.